Saya pamit kembali lagi di channel saya BSE Brooklyn Sarana Education. Oke, di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar pajak. Oke, kenalkan saya, nama saya Brooklyn dari Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih dalam, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar pajak. Oke, sebelumnya saya akan bahas tentang APBN pada tahun 2020. Adalah penerimaan atau pendapatan negara dan belanja negara lebih tinggi ketimbang pendapatan negara. APBN adalah, ada yang tahu nggak APBN apa sebelumnya? Oke, saya jelasin. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara selalu lebih tinggi dibandingkan pendapatannya. Mungkin membuat kita selalu berhutang kepada negara lain. Di tahun 2020 anjlok menjadi 1.699 triliun dan belanja negaranya membludak menjadi 2.739 triliun. Salah satunya dampak COVID ini. Pemerintah selalu saja memberi bantuan kepada masyarakat Indonesia seperti kuota gratis, mendapatkan uang tunai dan maupun sembako. Ya, menyebabkan belanja negara kita semakin meningkat dan pendapatan pun menurun sehingga banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga tidak dapat membayar pajak. Oke, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pajak berikutnya. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Somitro, salah satu guru besar hukum pajak di Unpad Bandung. Katanya, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Ayo teman-teman, jangan sampai kita lupa membayar pajak, terutama bagi orang-orang yang sudah bekerja. Oke, saya akan menjelaskan kedua, unsur-unsur pajak. Udah ada yang tahu belum unsur-unsur pajak ada berapa macam? Oke, unsur-unsur pajak ada 4 macam. Yaitu yang pertama, subjek pajak. Ada yang tahu subjek pajak apa? Subjek pajak yaitu orang atau badan yang dibebani yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak yaitu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP. Ada yang tahu NPWP apa? Nomor pokok wajib pajak. Kita bisa mendapatkan itu di Dirjen Pajak jika sudah bekerja dan punya penghasilan harus mempunyai NPWP, teman-teman. Oke, yang ketiga, objek pajak. Ada yang tahu objek pajak itu apa? Objek itu kita sudah tahu, objek itu pasti antara benda atau barang. Oke, saya jelaskan. Benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Contohnya, jika mempunyai mobil, motor, rumah, pasti kena sasarannya pajak. Dan yang keempat, tarif pajak yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak tadi atas pajak objek yang menjadi tanggungan pajak. Tarif pajaknya umumnya ini persentasenya sebesar 2%, 5%, 10%, 25% tergantung dari pajak tersebut. Oke, saya jelasin lagi. Bedanya retribusi dan sumbangan pajak. Ada yang tahu? Yang pertama, saya jelaskan dulu retribusi. Retribusi, manfaat langsung bagi pembayar. Yang kedua, sumbangan pajak. Manfaat langsung bagi penerima sumbangan tersebut. Jika kalau pajak manfaatnya tidak langsung, kita dapatkan, sedangkan retribusi manfaatnya langsung kita dapatkan. Dan kalau sumbangan manfaatnya langsung kepada penerima sumbangan. Contohnya, retribusi tol. Retribusi jika masuk tol harus ngetap bayar masuk tol, dan ketika sudah bayar kita bisa masuk dan menikmati jalan tol yang dinamakan retribusi. Fungsi pajak. Ada yang tahu fungsi pajak ada berapa macam? Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, budgeter. Budgeter adalah pajak sebagai pemasukan kas negara, itu menjadi APBN. Yang kedua, reguleran. Reguleran itu apa? Pajak yang digunakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Stabilitas. Stabilitas itu apa? Pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas.
Dan retribusi itu apa teman-teman? Pajak sebagai pemerataan kesejahteraan. Pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan objektif. Subjektif berarti pengenaannya pertama kali dilihat dari subjeknya dulu, baru objeknya. Contohnya PPH, pajak penghasilan. Kalau pajak objektif berarti pengenaan pertama kalinya yang dilihat objeknya dulu sebelum subjeknya. Contohnya kayak PBB, pajak bumi bangunan, dan PPN, dan pajak kendaraan bermotor. Oke, cukup sekian yang saya bisa sampaikan di materi ini. Mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan masih ada yang kurang dimengerti, tolong dimaafkan. Ataupun bisa komen di kolom komentar ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Cukup oke. Terima kasih.